Halo, selamat siang atau selamat malam semuanya. Kami dari SPC. Sebelum kita masuk ke dalam topik kita, silahkan follow kita dulu. Dan aku hari ini mau bawa teman ya guys ya. Halo. Selamat datang di IKEA. IKEA adalah kepanjangan dari Ingvar Kamprad, M. Tharid Agunarit. Dan Ingvar Kamprad itu sendiri adalah nama pendiri dari IKEA. M. Tharid dan Agunarit itu adalah nama desanya dia zaman dulu. Penasaran gak sih? Yuk. Halo guys, jadi kembali lagi dengan kita. Jadi setelah kurang lebih kita sejam ya keliling di IKEA, dan kita juga sempat tersesat tadi ya. Kita nyari tempat kantinnya tuh di mana sih, dan akhirnya kita telah sampai dan ketemu ya. Saking besarnya tempatnya itu sampai kita tuh bingung gitu ya. Ini kanan apa ke kiri apa maju gitu ya kan, karena meskipun maju pun taunya masih ketemu furnitur lain gitu. Yes, benar banget. Dan mungkin buat teman-teman yang pernah ke IKEA di Ciputra World ini pasti relate ya, Stefan. Tapi buat teman-teman yang belum pernah, don't worry. Kita coba kasih petanya supaya teman-teman bisa melihat sendiri serumit apa sih IKEA itu. Nah, buat teman-teman yang sudah lihat tadi, pasti teman-teman kayak, oh iya ternyata memang serumit itu ya. Ya, buat teman-teman yang belum pernah ke IKEA, aku merekomendasikan buat teman-teman juga datang sih, karena tempat ini seru dan juga bagus banget. Nah, mungkin kalau kita sebagai orang-orang yang awam, atau kita, terutama kita anak IPA ya, Steph. Jadi kita nggak belajar marketing and anything that berkaitan dengan hal itu, kita melihat ini hanya sebuah kebetulan. Kayak, oh ya, IKEA buat seperti ini. Padahal di belakangnya itu ada banyak latar belakang sendiri, dan hal ini dinamakan dengan green effect. Yes, mungkin trik marketing paling jelas dari IKEA ini adalah ya green effect itu tadi, karena kita semua sebagai pembeli itu bisa menelusuri setiap barang-barangnya itu walaupun ya seperti labirin dan membingungkan gitu. Yes, dan setelah kita pelajari, kita amati dengan baik, ternyata IKEA itu menggunakan green effect ini tidak sembarangan loh guys. Mereka menggunakan para ahli dari psikologi dan para ahli-ahli dari marketing untuk membuat toko mereka tuh seperti ini, dimana bentuknya itu kurang lebih kayak labirin, dimana mereka bisa memaparkan setiap produk mereka sehingga terjadi pembelanjaan yang secara impulsif meningkat. Nah, pastinya hal ini tuh membuat para pelanggan itu kayak bingung, tapi juga sempat penasaran gitu ya, karena saking besarnya dan rumitnya tempat ini, kita tuh istilahnya bahasa Inggrisnya itu we can't help but feel kayak penasaran gitu ya. Ini setelahnya ini apa gitu ya, jadi depannya ini apa, kanan ini apa, kiri ini apa gitu ya, terus gitu belakang ini apa gitu. Jadi kita ngelihat-lihat kanan, kiri, depan, belakang, itu pasti semua itu ada aja yang dijual gitu. Benar banget. Dan yang kedua itu karena mereka bersifat bisa dibilang mereka memaparkan semuanya, jadi setiap jalan tuh ada bidang-bidangnya sendiri. Jadi mungkin yang pertama tadi kita lihat sofa-sofa, terus tiba-tiba ke kamar tidur, lalu ada banyak lemari dan lain-lain. Jadi kita tuh saat kita melihat tuh nanti kita akan merasakan rasa penasaran, kayak ragu, beli nggak ya. Dan buat teman-teman mungkin kita kayak sometimes kayak kita berdua ini tuh rada cuma buat bikin konten seperti ini. Cuma setelah kita lihat-lihat kok awalnya kita yang nggak berharap pengen beli, dengan melihat beberapa barang mereka yang tawarkan, produk mereka yang menarik tuh kita jadi kayak ada sedikit rasa tergugah untuk ingin beli gitu loh ya. Betul, karena ya itu tadi kayak setupnya itu bagus gitu ya, kayak misalnya ada kayak dia tuh setupnya itu kayak seperti ruang kamar tidur, ada juga yang kayak ruang apartemen gitu, kayak studio gitu juga ada. Jadi bener banget, unik-unik semua gitu. Dan pemaparan produknya yang luas ini tadi bisa bikin para pelanggan itu kayak semakin kepo gitu ya. Ini tuh apa sih sebetulnya, kenapa kok bisa kayak gini, kenapa kok bisa kayak gitu. Dan ya itu semakin menarik kita sebagai pelanggan lebih maju lagi, lebih jauh lagi ke dalam IKEA gitu. Yes, selain itu buat mungkin yang teman-teman ke IKEA atau buat Fanny, kalian notice gak sih sebenarnya IKEA itu nggak sebesarnya kayak besar banget seperti yang kita jalani. Betul. Cuma mungkin berbeda dengan toko-toko perabotan lainnya seperti S Hardware, Informa, di mana mereka mungkin bikin sistemnya, desain layoutnya itu per rak-rak baris gitu ya. Jadi para pelanggan itu bisa dengan bebas mengunjungi hal-hal yang mereka inginkan. Atau misalnya kayak kita dengan tujuan jelas, kita ingin beli piring, kita datangnya ke tempat keramik, beli yang piring-piringan, hiasan lainnya. Nah, kalau di IKEA itu berbeda. Di sini tuh menggunakan layout yang berbentuk labirin, guys. Jadi cuma ada satu jalan masuk dan satu jalan keluar. Betul. Dan hal ini sangat berbeda efektif. Kenapa? Ya mungkin kalau teman-teman bayangin aja di sebuah labirin,
teman-teman sudah jalan setengah jalan buat mencari barang yang teman-teman inginkan, teman-teman pasti kemungkinan besar untuk baliknya tuh lebih kecil daripada teman-teman meneruskan kayak sudah 50% kita gas aja langsung sampai akhir. Dan pada akhirnya saat teman-teman menuju perjalanan, teman-teman mungkin melihat barang yang wah kok menarik banget seperti boneka-boneka yang kita lihat ya, itu kok lucu-lucu. Akhirnya mungkin teman-teman akhirnya membeli produk tersebut. Nah, IKEA ini unik gitu ya, karena ya gitu, kayak trik marketingnya itu sungguh sangat patut diacungi jempol gitu ya, karena pintunya itu cuma ada satu tadi itu ya, pintunya masuk satu, pintu keluarnya juga cuma satu, dan itu bisa dibilang kita tuh kayak terpaksa kita tuh kalau misal mau betul-betul menjelajahi semua ya kita harus keluar dari pintu yang sana gitu, atau istilahnya bahasa Inggrisnya go big or go home gitu, kita mau masuk habis gitu balik atau masuk terus sampai ke sana gitu keluar. Dan ya itu tadi karena pemaparan produknya yang luas gitu ya, saking luasnya tempat ini dan juga setupnya yang bagus-bagus itu tadi, kita sebagai pembeli itu semakin kayak wah ini nggak bisa nih, aku harus ngelewatin semua gitu. Bener banget. Dan mungkin buat teman-teman yang relate dengan ini, misalnya kalian ke IKEA cuma mungkin kemarin buka kayak pengen cobain es krim IKEA yang terkenal ya, terus tiba-tiba malah beli perabotan rumah atau boneka-boneka, berarti teman-teman telah terkena marketingnya dari tim IKEA itu sendiri ya, Van. Kena jebakan Batman. Kalian tahu juga nggak sih guys, saking besarnya IKEA ini, ada orang yang nyampe nikah loh di sini. Aduh buset. Kalian tahu nggak sih, tapi memang ada tuh orang tuh ada yang nikah tuh di IKEA tuh kayak lebih dari satu gitu ya. Contohnya nih di Sydney, pasangan memenangkan kompetisi menikah di IKEA. Di New Jersey juga ada yang kayak gitu. Dan ada juga 2 karyawan di toko tersebut yang menikah pada tahun 2005. Bener banget. Tapi untungnya di Indonesia masih belum pernah sih. Tapi buat teman-teman ini yang mau kepikiran, juga boleh sih. Mungkin IKEA di Indonesia menawarkan pernikahan juga di sini. Ya, sekalian perabotannya kan siapa tahu makan-makan di sini kan. Yes. Gitu. Oh iya Mbak, bahas perabotan. Kalian tahu nggak sih fun fact, selama kita perjalanan saking jauhnya sampai tim-tim maksimal ini yang saya sayangi memegang kamera yang berat ya guys. Tim-tim maksimal tadi sempat capek di jalan, terus mereka tiduran di kasur sini. Waduh, tiduran guys. Oke. Terus habis itu gimana? Tidur mana? Ya mereka tiduran. Nah, tapi uniknya di produk IKEA sini, teman-teman bisa mencobanya secara langsung. Makanya kalau teman-teman merasa nyaman dengan kasurnya, nanti bisa langsung dipesan. Gitu. Ya mungkin nanti buat tim-tim maksimal yang nyaman dengan kasurnya, pengen kasur baru langsung dipesan ya di IKEA. Iya, ini betul tuh. Sebetulnya di Cina tuh juga ada ya guys ya yang kayak gitu. Jadi ada kayak di Cina tuh ada kayak privilege buat orang-orang atau kayak pelanggan-pelanggan yang masuk ke IKEA tuh untuk mencoba kasur-kasurnya. Jadi mereka boleh tiduran di situ. Dia anggapannya boleh rebahan gitu. Yes, bener banget. Dan selain itu di IKEA ini, kalau kalian lihat mungkin beberapa nama produknya itu nggak hanya kayak nama-nama biasa kayak yang sofa dengan bahan ini, beberapa menggunakan bahkan nama-nama Swedish seperti ada tadi Billy. Wah, apakah ini yang menciptakan Billy? Enggak ya. Ternyata itu merupakan salah satu nama-nama juga yang di Swedia yang dipakai. Jadi ini merupakan teknik marketing yang cukup menarik menurutku sendiri. Jadi betul. Kadang kalau kita ngeliat sofanya nggak menarik, tapi kok namanya menurut saya kok tertarik, kayak wah lucu-lucu ini namanya, ada yang unik-unik juga. Betul, kayaknya ini memang Ingvar Kamprad itu alias si pemiliknya IKEA ini kayaknya memang sangat cinta dengan Skandinavia, karena dia menamai produk-produknya itu kayak Billy, itu apa tadi tuh? Lupa, banyak pokoknya. Dan namanya itu sulit-sulit juga gitu. Memang tadi kita nemu nama apa aja ya tadi ya? Ya, cukup banyak kok. Nama-nama mungkin yang buat kita susah dieja karena nama-nama Swedish. Betul, nama-nama Swedish. Kayak misalnya nih, belakang nih, Smaklik apa nih? Maltit. Kurang tahu sih bacanya bagaimana. Silakan belajar sendiri gitu. Ya, jadi mungkin buat teman-teman sekalian ya, mungkin yang pengen kuliah di Swedia ya, kalian haruslah menabung belajar bahasa karena ini sangat-sangat cukup sulit ya bahasanya. Betul. Jadi kita mau makan atau belanja sih di sini? Makan. Ya, karena aku belum punya istri ya guys, jadi aku nggak beli perabotan rumah sih. Jadi tujuan kita kesini tuh cuma buat review sama makan. Ada benarnya. Tapi kalian tahu nggak, sebetulnya menurut penelitian perusahaan itu sebetulnya 30% pelanggan tuh datang ke sini buat makan. Yes, dan kita ternyata termasuk 30% orang itu. 30% yang tidak punya suami ataupun istri. Ya, jadi kebanyakan mungkin terutama buat anak muda ya, yang mungkin belum waktunya buat kita mencari
perobotan rumah tangga untuk membangun rumah tangga kita ya, kita lebih ke pengen makanan. Hanya IKEA yang cukup terkenal seperti Swedish meatball-nya, ada terus secara dessert ada es krimnya dan cake yang kita makan ini dimana ya cukup menarik ya, dan ternyata cukup enak juga. Dimana sebenarnya aku awalnya pikirnya kayak aneh banget, kayak ini basically kan meatball bakso dan dikasih bumbu kacang terus dikasih strawberry jam, itu kan quite aneh, tapi ternyata tidak seburuk itu loh, cukup enak. Ini juga rasanya kayak kalau harus dideskripsikan ya, kayak roti kukus tapi versi Swedia. Tapi enak guys, jadi kayak kayak sedikit ya ini ya. Ini manisnya tuh kayak nggak bikin enak gitu, tapi emang kayak padatnya itu pas gitu, terus juga ya memang makanannya emang top sih memang. Gak salah review orang-orang di TikTok itu ya. Yes, bener banget. Meskipun IKEA ini kan sebenarnya toko perabotan ya, jualnya kayak lemari, meja, dan perabotan lainnya. Tapi kalian tahu nggak sih, ternyata menurut penelitian, banyak kan keuntungan yang diterima oleh IKEA atau orang spend uang mereka itu di makanan, bukan di perabotan. Waduh, ya mungkin memang se-worth it itu ya. Memang makanannya juga dari rasanya dan juga harganya pun juga terjangkau gitu. Jadi rasanya pas gitu, suitable lah harapannya. Apalagi mungkin market dari makanan Swedia ini di Indonesia belum sebanyak itu, apalagi yang terkenal ya. Jadi kan memang kalau misalnya di Indonesia kan makanannya mungkin kayak makanan Jepang, Korea gitu. Sekarang kan mainstream ya bisa yang dibilang. mainstream. Terus juga sekarang kan baru-baru ini kayak Cina gitu. Nah ini kan kayak unik gitu ya, ini makanan dari Swedia gitu. Jadi memang ya jarang ditemukan gitu di Indonesia. Yes, dan buat teman-teman mungkin yang pengen nyoba itu ya teman-teman bisa langsung aja datang ke sini, dicobain aja. Masih banyak menu-menu lain yang tersedia. Cuma kita pilih 2 main course itu menurut kita setelah kita lihat yang paling menarik dan paling enak ya. Nah, sekarang pertanyaan kita tuh sekarang gini, kalian kalau misal di IKEA tuh mau lihat-lihat barang, belanja, atau numpang makan nih? Yes, teman-teman bisa jawab langsung aja di kolom komentar, dan mungkin buat kita review sehari ini segitu aja kali ya, Van. Yes, jadi buat teman-teman ya ini merupakan suatu hal yang kaget unik ya. Sejak kapan kita bikin video outing ini? Nah, jadi ini adalah satu program kita SPC yang seperti kita bilang di awal. SAB punya cerita, dimana kita cerita sambil makan, sambil ngobrol aja. Dan buat teman-teman yang tertarik, kita bakal lakukan ini terus-menerus dan hanya ada di Instagram Story dari Maksimal sendiri. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin tertarik buat kita selanjutnya kita mau outing kemana atau ngobrol soal apa, teman-teman bisa langsung aja request, nanti kita bakal lakukan satu persatu. Jangan lupa di DM ya. Yes, jangan lupa juga di follow IG Maksimal dan IG OSIS SMA Kristen Anak Bangsa. Kayaknya segitu aja ya, Van. Betul. Kalau gitu kita lanjut makan dulu guys, dan see you di episode berikutnya. Bye. Bye.